Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk lebih mengenali kekuatan pribadi kita, mengenali juga jati diri kita. Kalau kita melihat tangan kita itu tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Yang merasakan ya pikiran saya. Tangan tidak bisa merasakan dirinya sendiri, ketanganannya. Kaki juga gitu. Dan ternyata bukan hanya badan, pikiran juga tidak bisa mengerti pikirannya sendiri, dirinya sendiri. Yang bisa mengerti pikirannya adalah sesuatu yang lebih besar, yaitu kesadaran. Maka sebetulnya badan, pikiran itu ada di kesadaran. Tidak ada yang di luar kesadaran. Kesadaran itu justru seperti ruangan yang memungkinkan segala sesuatu kelihatan, muncul, dan ada. Kesadaran adalah the knowing, yang mengetahui, yang sadar. Badan adalah yang disadari, yang diketahui. Pikiran juga adalah yang disadari, yang diketahui. Lalu apa artinya itu? Artinya menarik, karena kemudian itu menjadi sumber kesembuhan sekaligus sumber penyakit. Kalau pikiran kita kemudian memikirkan yang negatif, ternyata efeknya sangat besar, yaitu merusak sistem metabolisme, juga sistem kimiawi yang ada dalam diri kita. Kita ini sebuah sistem kimiawi yang sangat canggih, dan penentunya adalah pikiran dan keyakinan-keyakinan. Maka kalau pikiran kita keliru, keyakinan kita juga keliru, maka aliran energi dan sistem kimiawi dalam diri kita juga kacau. Dan kemudian kita mengalami berbagai macam penyakit. Karena ada keyakinan-keyakinan keliru yang menimbulkan gangguan dalam sistem kimiawi tubuh kita. Salah satu contoh, alergi itu sebetulnya tidak ada penyakitnya. Juga sakit mah itu nggak ada penyakitnya. Tetapi ada keyakinan yang keliru yang kemudian membuat kita mengalami gejala-gejala yang sebetulnya kalau dicari tidak ketemu, karena tubuh tidak bisa merasakan dirinya sendiri, pikiran tidak bisa merasakan pikirannya sendiri, tetapi ada dalam kesadaran. Kelirunya adalah bahwa kita menganggap diri kita ya pikiran itu, diri kita ya tubuh ini. Nah itu masalahnya. Dan itu kemudian menjadi keyakinan. Namun ada orang yang mempunyai level-level kesadaran yang berbeda. Kalau kita menyadari bahwa energi dominan di dalam diri kita itu adalah kemarahan, ancaman, ketakutan, maka sudah pasti ada yang sakit mah, ada yang sakit alergi, ada yang kemudian mengalami gangguan arteri dan segala macam hal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu? Langkah utamanya adalah menyadari bahwa saya ini adalah the knowing, kesadaran tanpa batas, yang bisa menerima apa saja, termasuk simptom-simptom yang muncul karena pikiran. Entah sakit perut, perih karena mah, entah alergi, saya bisa menerima itu. Dan karena itu tidak perlu melawan, itu kuncinya. Tidak perlu melawan perasaan-perasaan yang muncul, tetapi memasukinya dan kemudian menerimanya secara terbuka
dan menyadari bahwa itu bukan saya. Saya tidak meyakini bahwa itu adalah saya. Saya di luar itu semua. Maka kemudian saya bisa melepaskan dan mengatakan, it's not me, itu bukan saya. Saya tidak punya keyakinan, dan saya hanya meyakini apa yang saya yakini, bahwa saya adalah kesadaran yang tanpa batas. Sebuah kesadaran tempat semuanya muncul dan pergi, hilang dan datang. Saya tidak punya keyakinan bahwa saya adalah tubuh yang punya berbagai macam penyakit. Tidak, saya tidak yakin tentang hal itu. Dan itu bukan kebenaran. Saya adalah kesadaran tanpa batas, tanpa bentuk. Saya adalah kasih. Nah, kemudian bergerak ke situ. Energi kasih itu ukurannya 500. Sementara ketakutan, kemarahan itu di bawah 200. Maka ketika kita masuk pada energi cinta, memenuhi hati dengan cinta, bahkan mencintai sensasi-sensasi, entah rasa sakit, rasa terganggu, dan kemudian menerimanya, memasukkannya di dalam energi cinta menang. Karena energi cinta bisa 5 kali lipat kekuatannya. Dan karena itu apa yang membuat kita merasa sakit, merasa terganggu, kemudian bisa luruh karena kekuatan energi cinta yang bisa 5 kali lipat kekuatannya. Apalagi dengan kesadaran bahwa I am the love, saya itu cinta itu sendiri, yang tanpa batas. Saya bisa menampung apa saja. Dalam 1 Korintus bab 13, kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, karena powerful. Dan karena itu penyakit tidak ada lagi. Digantikan oleh energi cinta yang sangat positif, yang justru menyembuhkan. Kalau kita bergerak di energi takut, gelisah, khawatir, itu energi yang menimbulkan kesakitan, penyakit, dan gangguan-gangguan fisik. Tetapi kalau kita penuh dengan cinta kasih, digerakkan oleh belas kasih, energi cinta, kita bergerak pada energi yang menyembuhkan, yang membuat mekanisme dan sistem kimiawi tubuh kita itu selaras, harmoni. Tidak ada kekacauan dalam cinta. Yang ada adalah keteraturan, penerimaan, keyakinan, kepercayaan yang kemudian selaras. Dan tubuh kita mengekspresikan apa yang kita yakini itu. Disitulah kesembuhan paripurna. Orang yang mempunyai energi cinta pada level kalibrasi 540, 550, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan menyembuhkan orang lain. Cintanya itu tanpa batas. Dan karena itu so powerful, bisa mengalahkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, berikut dengan simptom-simptom fisiologis yang mengikutinya. Dan kemudian dia bisa menggantikan belief system, sistem keyakinan yang selama ini keliru yang menimbulkan penyakit. Yaitu keyakinan bahwa saya ini badan saya ini pikiran saya. Salah total. Saya lebih besar dari itu. Saya adalah kesadaran, tempat pikiran-pikiran itu bisa muncul, badan saya juga bisa disadari. Saya adalah yang menyadari, bukan yang disadari. Dan karena itu, penyakit itu ada di sana, bukan pada yang menyadari. I am the knowing, the awareness, yang menyadari semuanya, yang mengetahui semuanya. Dan yang diketahui, yang disadari itu ada di sana, tidak ada pada saya. Saya tidak perlu melekat, karena itu termasuk penyakitnya tidak bisa menyentuh. Karena saya tanpa bentuk, tanpa batas, berupa keterbukaan, yang mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mencintai segala-galanya. Dan itu so powerful. Disitulah kesembuhan terjadi. Dan kita juga bisa memberikan energi penyembuh itu kepada orang-orang yang datang kepada kita. Maka menyembuhkan
pada dasarnya adalah mengganti sistem kepercayaan yang keliru dengan sebuah kesadaran yang tanpa batas. Kita terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Namun seringkali roh hanya disadari sebagai sesuatu yang mistis, sesuatu yang tidak real. Padahal justru itulah dasar dari yang kelihatan. Karena justru yang kelihatan itu ada batasnya. Sementara sebagai roh tanpa batas, sebuah keterbukaan tanpa bentuk, tanpa penyakit juga. Di situ kemudian keyakinan yang keliru digantikan oleh kebenaran-kebenaran yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Apalagi sadar bahwa saya selalu bersama dengan Tuhan yang mempunyai daya penyembuh, yaitu kekuatan cinta yang tanpa batas. Dari situlah kesembuhan paripurna kita terjadi. Dan mujizat sungguh-sungguh ada kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.